Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Hukum yang utama. Renungan oleh Romo Tri Prasetyo Okarm. Sahabat Cafe Rohani, di sebuah desa kecil, hidup seorang pemuda cakap yang tidak mau bergaul dengan tetangganya. Bahkan menurut pengakuan tetangganya itu, ia jarang sekali keluar rumah. Sikap ini membuat para tetangganya semakin curiga dengan tingkah laku pemuda ini yang mungkin saja bisa merugikan masyarakat di kemudian hari. Beberapa orang kemudian menemui ketua RT untuk melihat apa yang dilakukan pemuda ini selama di dalam rumah. Betapa terkejutnya ketika melihat sendiri apa yang dilakukan seorang pemuda ini. Ia terlihat sedang memandikan 3 anak kecil yang ternyata adalah adik-adiknya yang ditinggal begitu saja oleh orang tua mereka. Sahabat Cafe Rohani, kita sangat mudah mengatakan, "Aku mengasihimu," daripada melakukan perbuatan kasih. Kasih kita kepada sesama seringkali terjadi karena ada maksud yang tersembunyi. Ketika kita ingin memberikan kasih yang tulus, selalu ada yang membuat kita merasa berat. Kita mudah sakit hati ketika orang yang kita kasihi justru malah membenci kita. Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali pada hukum yang utama dalam hidup, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Semangat kita untuk memperjuangkan hidup lewat kasih adalah cara kita meneruskan ajaran dan tindakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga yang dilakukan seorang tokoh besar pada abad pertengahan, Santo Bernardus. Tulisan-tulisan dan ajarannya selalu diberikan karena kasihnya kepada sesama. Santo Bernardus selalu memperjuangkan keadilan dengan semangat kasih, karena ia menyadari bahwa sikap ini adalah tanda kerendahan hati. Kita pun bisa melakukan kasih sebagai hukum yang utama lewat cara dan tindakan yang sesuai dengan talenta kita masing-masing. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.